Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-qailu man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa khataman nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi min yawmina hadha ila yaumiddin amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dusurakum ya ahla darak wa ya ahla batin wa ya ahla nuba wa ya ahla nur. Qala al-muallifu al-imam al-habib Abdullah bin Husain bin Tahir rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi kitabihi fi darain amin. في كتابه سلام التوفيق إلى محبة الله على التحقيق إلى أن قال فصل أركان الصلاة 17. Masuk ke dalam pasal rukun, menerangkan rukun-rukun salat. Rukun sama seperti fardun. Rukun, fardun, wajibun sama tuh, sinonim dia. Ya, jadi rukun, wajib sama, fardun sama. Kalau dalam wudu sebut furudul wudu, dalam salat arkanus salat. Maknanya apa? Sesuatu yang harus dikerjakan. Gitu. Sesuatu yang harus dikerjakan, tidak boleh tidak. Jika ditinggalkan maka tidak sah. Karena yang dikatakan sah itu apa sih sebenarnya? Ibadah ini sah. Makna sah itu apa? Sah ibadah itu apabila terpenuhi syarat dan rukunnya. Syarat dan rukun terpenuhi dan menjauhi semua yang membatalkan, maka ibadah tersebut masuk kategori sah. Diterima tidak? Nah, kalau diterima itu beda lagi. Contoh, orang sholat pakai baju hasil nyolong. Bajunya yang buat nutup auratnya hasil nyolong. Pertanyaannya, sah gak sholatnya? Kalau sholat pak, tidak ada kaitannya sah atau tidak, baju nyolong atau enggak, itu enggak ada kaitannya. Tapi diterima tidak? Nah, itu baru pembahasannya. Karena yang dikatakan sah itu jika terpenuhi syarat dan rukun dan menjauhi semua yang membatalkan, maka ibadah tersebut dikatakan sah. Nah, berarti kalau rukunnya kurang ya berarti tidak sah. Syaratnya kurang tidak sah. Atau rukun syarat terpenuhi tapi melakukan suatu perkara yang membatalkan juga tidak sah. Itu ya. Nah, ini kita kalau meninjau sah atau tidak maka 3 hal. Lihat rukunnya, lihat syaratnya, dan jauhi yang membatalkannya. Maka 3 inilah unsur dikatakan kategori sah atau tidak ibadah. Sama kayak haji. Haji umroh misalnya. Haji kalau rukun syarat terpenuhi, menjauhi semua yang membatalkan, sah. Bagaimana haji pakai uang korupsi, umroh pakai uang korupsi? Kalau hitungan pakai uang korupsi, kita nggak melihat sah atau tidaknya. Karena kalau haji atau umroh pakai uang korupsi, kita lihat dia rukunnya terpenuhi, syarat terpenuhi, yang membatal dijauhin. Sah gak haji umrohnya? Sah, walaupun pakai uang korupsi. Pertanyaannya diterima tidak? Ya jelas tidak. Ya, kenapa? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibah. Karena Allah hanya menerima sesuatu yang halal saja.
yang baik-baik saja. Naam. Ya. Jadi begitu lihat cara melihatnya. Jadi kalau kita nanti ini melihat suatu hukum ini diterima atau tidak ya. Nah, kalau diterima atau tidak lihat kehalalannya. Ya, atau sah atau tidak. Nah, kalau sah hitungannya apa? Rukun, syarat dan menjauhi yang membatalkannya. Nah, gitu. Baik. Rukun-rukun salat ada 17. Kalau kita ingin memperluas, itu ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan rukun salat itu 13. Ada dalam kitab lain 14. Ada dalam kitab ini 17, termasuk dalam Safinah 17. Itu berbeda enggak? Sebenarnya emang enggak ada bedanya. Yang mengatakan 13, 14, 17 itu enggak ada bedanya. Cuma di mana letak kok angkanya berbeda? Letaknya dalam tumak nina. Ada yang mengatakan tumak nina itu satu rukun, jadi dihitung 14. Ada dijabarkan di 4 tempat jadi 4, jadi totalnya 17. Nah, sebenarnya dia juga. Ada juga yang mengatakan rukun tumak nina suatu rukun yang udah masuk include. Dia sudah masuk secara otomatis, makanya dia nggak dihitung. Nah itu intinya mah ada tumak nina. Nah kalau di sini dijabarkan, paling enak gimana ya dijabarkan, biar orang paham. Oh ini ada tumak nina, oh ini tidak. Nah nanti kita bahas. Baik, dalam rukun sholat yang 17 tersebut yang kita akan bahas dalam kitab Shu'arul Mutafiq itu dibagi menjadi 4. Rukun ada namanya rukun qauliyah, arkanul qauliyah. Yang kedua ada arkanul fi'liyah. Yang ketiga ada arkanul ma'nawiyah. Yang keempat ada arkanul qalbiyah. Jadi yang 17 itu rukun sholat dibagi menjadi 4. Yang pertama ada rukun arkanul qauliyah, rukun yang diucapkan. Dan itu ada 5 totalnya. Apa saja itu? Pertama, takbiratul ihram. Makanya kalau orang takbiratul ihram nggak ada suaranya dalam hati, nggak sah salatnya. Karena takbiratul ihram hukumnya apa? Rukun qauliyah yang harus diucapkan. Yang kedua, qiraatul Fatihah, membaca surah Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah juga termasuk rukun qauliyah. Jadi kalau orang baca Fatihah dalam hati, diam aja mulutnya. Atau enggak ada suaranya, cuma komat kamit doang. Enggak cukup tuh, enggak sah. Namanya rukun qauliyah mesti dilapalkan, ada suaranya, minimal kedengaran kupingnya sendiri. Yang ketiga apa tuh? Membaca at-tasyahudul akhir, at-tahiyat itu yang terakhir. Yang pertama kan sunnah, at-tasyahudul awal sunnah, yang wajib itu tasyahud akhir. Membaca tasyahud akhir termasuk rukun qauliyah, itu mesti diucapkan. At-tahiyat itu, at-tahiyatnya mesti diucapkan tuh. Kalau orang baca dalam hati tidak sah. Yang keempat, membaca salawat terhadap Nabi setelah tasyahud akhir. Jadi kan emang sampai mana batasnya tasyahud? Sampai 2 kalimat syahadat. Dari at-tahiyat sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu batasan tasyahud. Kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu rukun lain, bukan termasuk tasyahud, tapi rukun yang terletak setelah tasyahud akhir. Jadi membaca salawat setelah tasyahud akhir hukumnya rukun qauliyah, rukun. Jadi harus diucapkan. Yang terakhir salam, assalamualaikum, masih diucapin. Kalau dia nggak ngucapin nggak sah. Dia dalam hati doang ngucapinnya, dia gerakin mukanya, tapi tanpa diucapkan tidak sah. Karena rukun qauliyah, rukun arkanul qauliyah, rukun yang mesti diucapkan. Yang kedua ada arkanul fi'liyah, rukun yang sifatnya perbuatan. Rukun
yang sifatnya perbuatan, ada pekerjaannya. Apa itu? Yang pertama, dari yang 17 tadi diambil 5 rukun qauliyah. Sisa berapa tuh berarti? Nah, kalau berarti 12. Nah, 12 ini dibagi lagi, ada rukun qauliyah, rukun fi'liyah. Rukun fi'liyah itu ada 6. Yang pertama, berdiri. Dalam sholat wajib berdiri. Jika mampu wajib berdiri. Orang sholat wajib nggak boleh duduk kalau dia mampu berdiri. Kecuali kalau dia nggak mampu sama sekali, bolehlah dia duduk. Nanti kita lihat gimana aturannya, kapan seseorang boleh duduk dalam sholatnya, nanti kita bahas. Yang pertama, rukun fi'liyah itu berdiri bagi yang mampu dalam sholat wajib. Kenapa dalam sholat wajib? Karena memang dalam sholat sunnah tidak wajib berdiri. Boleh gak sholat sunnah, sholat duha misalnya, Anda pengen duduk aja boleh. Tapi kalau dia mampu berdiri afdal. Kenapa begitu? Karena kalau dia mampu berdiri tapi dia mau duduk sholatnya, itu nisfu ajril qaim, pahalanya setengah dari orang yang sholat berdiri. Pahalanya setengah gitu. Nah, yang kedua, apa yang kedua? Ruku. Tuh lihat tuh, ruku kan gerakan tuh, ya. Nah, nanti mana batasan ruku, syaratnya nanti kita bahas. Yang ketiga, i'tidal, bangun dari ruku untuk berdiri. Itu rukun fi'liyah. Ya, rukun fi'liyah itu rukun. Ini baik sholat wajib ataupun sholat sunnah. Kenapa kok dipertegas? Sholat wajib ataupun sholat sunnah, biar tahu wajib dan sunnah itu i'tidal itu rukun. Walaupun ada pendapat dalam kitab I'anatul Talibin, Hasyiah kitab Fathul Mu'in, ada pendapat bahwasanya, ada pendapat ya, tapi bukan mu'tamad. Ada pendapat ruku dan duduk di antara dua sujud dalam sholat sunnah, ada yang mengatakan itu sunnah bukan rukun. Makanya kalau ada orang sholat kadang-kadang, ya apa tuh? Orang sholat cuma ruku naik dikit langsung sujud. Kayak orang sujud, dia nggak duduk, cuma naik dikit sujud lagi. Nggak sampai duduk. Karena ada pendapat. Ya, makanya kalau orang misalnya sholatnya kecepatan, asalkan terpenuhi ya syarat dan lain-lainnya, tapi untuk ruku untuk i'tidal dan duduk di antara dua sujud, ada pendapat memang yang mengatakan sunnah, walaupun itu ya bukan mu'tamad, bukan pendapat yang disepakati. Karena yang disepakati yang namanya i'tidal dan duduk di antara dua sujud, baik itu sholat wajib ataupun sholat sunnah, itu rukun, berarti wajib. Kalau dia nggak kerjakan secara sempurna, maka tidak sah sholatnya. Nah, kemudian selanjutnya setelah setelah i'tidal kemudian sujud. Sujud termasuk rukun fi'liyah, kan gerakan tuh. Setelah sujud, wal julus baina sajdatain. Yang Yang kelima, duduk di antara dua sujud. Itu rukun. Yang terakhir, wal qu'udu fi tasyahudil akhir, duduk di dalam membaca tasyahud akhir. Duduk di dalam membaca tasyahud akhir juga termasuk rukun. Jadi gini, bukan membaca tasyahud doang rukunnya, duduknya juga rukun. Jadi orang nggak bisa nanti berdalih begini, Ane mau baca mau baca tasyahudnya ketika sujud aja, nanti habis sujud bangun langsung salam. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena memang duduk di dalam membaca tasyahud akhir termasuk rukun. Dan itulah 6 daripada rukun rukun fi'li atau arkanul fi'liyah, rukun yang sifatnya dikerjakan.
Jadi total berapa tadi itu? Ada 11 tadi 5 arkanul qauliyah, kemudian arkanul fi'liyah 6, total 11. Sisanya berapa? Sisanya 6. Dan 6 itu bagaimana? Kemudian yang ketiga ada namanya arkanul ma'nawiyah, rukun maknawi. Ya, seperti apa itu? Tartib, berurutan. Dalam sholat kagak boleh ya sujud dulu baru ruku misalnya, ya, atau dibolak-balik. Ada rukun yang rukun yang satu dan rukun lainnya tidak ditempatkan pada tempatnya, tidak berurutan, nggak boleh. Kenapa? Karena ada yang namanya tartib dalam rukun. Tartib itu wajib berurutan, nggak boleh mendahului. Contoh, dari baca Fatihah langsung sujud, habis sujud kemudian ruku, ya kagak sah salatnya. Ya, karena ada rukun tartib satu doang tuh. Itu total berapa jadi itu? 12. Ya, ada 12. Kemudian 12 13. Nah, kemudian yang terakhir arkanul qalbiyah. Kemudian ada arkanul qalbiyah. Apa rukun qalbiyah? Rukun yang bersifat di dalam hati, yaitu an-niyah. Niat. Jadi niat itu di mana tempatnya? Dalam hati. Niat itu bukan yang diucapkan. Ada orang lagi sholat, usolli fardhu maghribi salasa rakatin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala, Allahu akbar. Ketika Allahu akbar enggak niat lagi dalam hati, ya pikirannya kemana-mana, enggak fokus, enggak sadar dengan apa yang dia ucapkan, maka tidak sah. Karena yang diucapkan sebelum takbir itu sunnah. Kapan waktunya niat? Ketika takbiratul ihram dalam sholat, baik itu sholat wajib ataupun sholat sunnah. Di mana tempatnya niat? Tempatnya niat di dalam hati. Jadi ketika kita takbir Allah, kita istihdar, menghadirkan niat. Pertanyaannya, cara menghadirkannya itu gimana? Apa mesti diucapin lagi dalam hati? Saya niat sholat maghrib 3 rakaat makmuman, begitu? Kan kita begitu. Ya, saya saja tuh, ya, sholat dan seterusnya dah. Itu bagaimana? Sebenarnya kalau dalam hati itu istihdar, cukup istihdar, menghadirkan niat. Minimal dia ingat dengan apa yang dia mau lakukan. Cukup sebenarnya. Tanpa dia sebut lagi saya niat sholat maghrib. Sebenarnya saya niat sholat maghrib itu bahasa lisan. Bahasa lisan yang dia gunakan dalam hati. Tapi boleh gak begitu? Boleh-boleh aja. Dalam hati dia ucapin lagi saya niat sholat maghrib, boleh, silakan aja. Tapi tanpa dia ucapkan juga, yang penting dia istihdar, dia hadirkan niat, dia sadar, dia ingat, dia tahu apa yang dia perbuat, cukup. Makanya di sini nggak perlu was-was. Allah was-was nggak jadi ya. Allah nggak jadi. Kenapa jadi was-was tadi? Sebabnya apa? Karena bahasa lisan dimasukkan ke dalam hati. Jadi was-was kurang kayaknya. Padahal dia tanpa ucapkan, dia sadar saja, istihdar, cukup dia hadirkan niat, udah cukup sebenarnya. Cuma gara-gara dia baca, enggak, kurang lagi, belum. Gitu. Dia lama tuh. Apalagi sholat apa tuh? Apalagi sholat jamak, takhir. Allah lama dia niat, saya niat jamak takhir, di kosor, sholat maghrib dan isya, lama. Allah kelamaan. Sebenarnya istihdar cukup. Maka lihat tuh para ulama Habibana Salim Syatiri. Kalau Habib Salim kalau
takbir enggak lama-lama aja. Allahu Akbar begitu. Enggak ada, emang kita aja yang lama emang sih. Kayak Habib Umar bin Hafid, Allahu Akbar gitu. Emang Abdullah begitu idraj. Ya, dalam takbir itu jangan lama-lama. Kadang kalau lama-lama juga sampai Allah sampai 7 alif. 7 alif itu 14 ketukan, itu enggak sah. Itu enggak sah tuh. Menurut Imam Ali Subramil sih enggak sah. Allahu Akbar, enggak sah salatnya. Takbir enggak sah. Maka baiknya gimana? Baiknya begitu. Allahu Akbar begitu. Lihat Habib Hasan Syadiri, ada Habib Umar bin Hafid ya mungkin yang belum pernah lihat beliau salat mungkin ada videonya, coba dia perhatikan. Karena memang begitu afdalnya. Gitu. Ya rata-rata ulama begitu, enggak pakai lama-lama takbirnya. Kita doang nggak lama. Oh mikirin apaan? Padahal niat itu cuma istihdar. Niat itu cukup menghadirkan niat, begitu ya. Nah, selanjutnya sisanya berapa tuh? Sisa selanjutnya tinggal 4, 12. Kemudian ada yang namanya tumaknina. Baik, itu daripada rukun salat. Di antara semua rukun mana yang paling afdal dalam salat? Berdiri atau sujud? Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan rukun yang paling afdal dalam salat adalah berdiri. Kenapa? Karena berdiri tempat adanya apa? Adanya bacaan Al-Qur'an. Fatihah di mana letaknya? Berdiri. Baca surah berdiri, makanya berdiri lebih afdal. Dalam satu riwayat dikatakan afdalus salat tulul kunut. Seutama-utamanya salat tulul kunut, dia panjang daripada berdirinya. Ada juga yang mengatakan bahwasanya sujud lebih afdal. Ada sebagian pendapat mengatakan sujud lebih afdal daripada berdiri. Kenapa begitu? Karena ada suatu hadis Nabi meriwayatkan, Nabi bersabda, apa yang Nabi katakan? Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih azza wa jalla wa huwa sajid fa aktsirud du'a. Kata Nabi, posisi paling dekatnya seorang hamba kepada Tuhannya Allah Jalla Jalaluh itu ketika dia bersujud. Kata Nabi, fa'aktsirud du'a, perbanyak kalau lagi sujud, perbanyak doa. Makanya amalan Al-Habib Abdullah bin Umar Syadiri, beliau kalau punya hajat ambil wudu salat 2 rakaat, ketika sujud dilamain, minta sama Allah. Karena itu posisi paling dekatnya. Kalau kita pengen, kapan kita sangat dekat kepada Allah? Ketika sujud. Kata Nabi, perbanyak doa di situ. Itu mustajab. Nah, cuma memang kalau berdoa dalam sujud, dalam sholat ya, sujud dalam sholat, bukan sujud nggak sholat. Kan ada tuh sebagian, habis sholat kelar, nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada sebab, tiba-tiba sujud. Sebelum dia bangkit sujud apaan nih? Haram hukumnya. Nah, banyak begitu. Dia kira itu bagus sekali. Yang bagus itu amalan kalau sesuai syariat. Kalau amalan enggak sesuai syariat, walaupun bagus, itu jadi enggak bagus. Kayak itu sujud. Yang ada sujud syukur ada, sujud tilawah ada, sujud sahwi ada, sujud imam dalam sholat ada, makmum ngikutin imam ada, membaca ayat-ayat sajadah, ayat tilawah. Nah kalau sujud, mau ngapain nanti habis sholat sujud? Anda mau minta sama Allah berdoa, dah sholat dulu, jangan langsung sujud. La ilaha illallah, haram hukumnya itu. Kita pernah mempertegas sama Habib Salim Syatiri. Karena waktu itu kita baca ada satu keterangan, orang baca wirid zikir ini, kemudian habis baca zikir ini dia sujud, dia minta sama Allah, mustajab.
Kita pertanyakan perkara ini sama Habib Salim. Langsung Al-Faqih yang bertanya sama Habib Salim kata itu, Habib bagaimana status ada zikir riwayat dari salaf kalau habis baca zikir kemudian sujud minta sama Allah mustajab. Pertanyaannya, hai ya Habib, ini sujudnya gimana? Statusnya sujud apa ini? Kata Habib Salim, sujud itu hanya ada 5. 1 sujud dalam sholat, kedua sujud syukur, sujud tilawah, sujud sahwi, sujudnya makmum ngikuti imam. Udah, lebih dari ini haram. Kata Habib Salim. Kita ulang lagi pertanyaan sama Habib. Ya Habib, tapi gimana ini ada riwayatnya begini, amalan zikir dia baca zikir sekian kemudian sujud, tapi ada. Kata Habib diulang lagi, sujud itu hanya ada 5, selain 5 ini haram. Kata Habib. Tuh, tegas banget Habib Salim Syadili. Jadi nggak boleh tuh tiba-tiba dia sujud, bukan sujud syukur, bukan sujud tilawah, sujud aja. Nah nggak boleh, haram hukumnya. Kadang-kadang gini, semua sujud aja, ya itu nggak diperbolehkan. Jadi sesuai dengan aturan syariat. Kayak orang ngaji Quran, ngaji kan bagus, tapi kalau ngaji lagi buang hajat ya nggak bagus. Ngaji di kamar mandi, ngaji mah bagus, tempatnya kurang tepat. Sama sujud mah bagus kalau sesuai syariat. Jangan nafsunya, aneh pengen sujud, nah harus harus tahu aturannya. Nah itu banyak yang begitu ya. Nah ini ya, mesti diketahui itu, jangan sampai ya, kecuali kalau dia dapat nikmat dia bersyukur. Nah ada sujud syukur namanya. Nah itu pun sujud syukur ada aturannya. Apa aturannya? Mesti ada wudunya, nutup aurat, ngadep kiblat, kagak lantas dia buka auratnya langsung dia sujud. Dia wudu kagak, ngadepnya kemana-mana, ya nggak boleh. Ya harus juga ikuti aturannya, tempatnya suci. Ya, karena sujud syukur termasuk bagian sholat. Namanya sholat masih ada syaratnya yang dipenuhi sebelum melakukan amalan ibadah tersebut. Baik, jadi usahakan kalau sujud banyakin doa tuh. Saat saya nggak bisa doa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia cuma dalam hati. Kalau kita ucapin pakai bahasa Indonesia batal sholat kita. Terus gimana? Dalam hati aja deh. Allah maha mendengar, Allah maha tahu. Karena nggak wajib doa itu mesti dilafalkan, nggak wajib. Dalam hati juga boleh. Dalam hati apa kayak minta apa aja. Allah itu senang diminta, beda dengan makhluk. Ya, kalau manusia sering diminta, dia kesel juga. Tapi kalau Allah semakin sering diminta, semakin demen. Makanya dalam satu riwayat, innallaha yuhibbul mulhina fid du'a atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah itu demen, suka kepada orang yang banyak minta kepadanya. Tuh bedanya Khalik pencipta dengan makhluknya. Makhluk sebaik-baik makhluk diminta keseringan juga ada dongkolnya. Ya, tapi kalau Allah sering diminta demen, suka, itulah sifatnya Allah. Makanya perbanyak doa. Kata Habib Abu Bakar Al-Adni Al-Masyhur rahimahullah, beliau katakan senjata yang paling ampuh doa. Ya, di akhir zaman ini doa paling ampuh, senjata paling ampuh doa. Banyak orang terkadang dia punya urusan berat banget, tapi nggak mau minta sama Allah. Dia pikirin gimana ya caranya. Dia lupa kepada Tuhannya. Kita ini kalau punya apapun, dapat nikmat ataupun dicoba, yang pertama kita hadapin siapa? Allah. Dapat nikmat, kita bersyukur. Ketika dapat musibah, kita nggak usah kemana-mana dulu. Ya Allah susah banget hidup, berat banget. Bagaimana? Ambil wudhu, sholat, minta sama Allah. Jangan mikir Allah gimana caranya.
Ente udah doa belum? Belum sih. La ilaha illallah. Ya, Allah dulu baru yang lain. Ikhtiar. Tapi setelah minta kepada Allah. Begitu. Itu konsep hidup. Senjata paling ampuh deh. Dari apapun. Pokoknya doa jangan kurang-kurang. Makanya Nabi lihat tuh, kita dalam semua keadaan semua ada doanya. Mau pakai pakaian, lepas pakaian, mau makan, lepas makan, mau minum, setelah minum, mau tidur, bangun tidur, masuk kamar mandi, luar kamar, atau cebok aja ada doa. Kenapa Nabi ngajarin sampai begitunya? Apa aja pakai doa, biar kita ini dekat sama Allah. Apa-apa bisa minta, apa-apa minta. Karena Allah suka. Semakin kita banyak berdoa, semakin Allah suka. Makanya tujuan gitu. Makanya lihat semuanya ada doanya. Bisa dicek tuh. Ada nggak ada doanya? Apa tuh? Apapun pakai doanya. Minimal dia bismillah. Minimal bismillah. Dia masuk rumah, keluar rumah, masuk masjid, keluar masjid. Semuanya ada doa. Naik kendaraan, turun kendaraan. Nah, saking apa? Biar kita terikat sama Allah. Selalu minta. Doa itu apa? Doa itu artinya apa? Minta. Doa adalah permintaan dari bawah ke atas, namanya doa. Kalau dari atas ke bawah namanya perintah. Jadi kalau dari bawah ke atas namanya doa. Minta. Doa itu bahasa kita, tapi sebenarnya minta. Ayo doa. Apa maksud ayo doa? Ayo minta sama Allah. Gitu. Biar kita tahu kita ini makhluk lemah. Walaupun sebenarnya Allah tanpa diminta Allah tahu. Allah tanpa diminta Allah tahu. Tapi ngapain kita masih minta lagi? Tujuannya biar kita menunjukkan kita ini makhluk lemah, butuh kepada Allah. Makanya qad kafani ilmu Rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Allah udah tahu tuh. Jadi sebagai bentuk apa? Bentuk ikhtiar kita kepada Allah. Baik. Nah, ada sebagian lagi mengatakan ditafsir, diperinci. Kalau malam afdalnya memanjangkan diri, dia lama diri. Tapi kalau siang afdalnya berlama-lama dalam sujud. Nah itu kalau sebagian ulama mentafsir. Tadi kan ada yang mengatakan apa? Diri lebih Allah daripada sujud. Ada lagi yang mengatakan sujud lebih Allah daripada berdiri. Sebagian ulama mentafsir, memperinci. Kalau malam seafdalnya tulul qiyam, berlama-lama dalam berdiri. Tapi kalau siang tulul sujud, berlama-lama dalam sujud. Baik. Kemudian yang arkanus salati sabata asar, rukun-rukun salat ada 17. Al-awwal an-niyah bil qalbi lil fi'li. Lihat. Pertama adalah niat. Di mana niatnya? Dalam hati. Untuk apa? Lil fi'li, untuk mengerjakan salat tersebut. Makanya gimana kalau niat? Usolli. Niat ada apa tuh? Ada bacaan usul. Apa arti usolli? Saya niat melakukan sholat. Arti usolli kan saya niat mau sholat. Makanya usolli. Nah itu. Nah, yang kedua, wa yu'ayyinu dzata sababi wal waqti. Kemudian menta'yin, menjelaskan bentuk sholatnya apa. Apakah itu kalau sholatnya dzatus sabab, yang punya sebab atau punya waktu begini. Jadi niat itu dibagi menjadi 3. Kalau sholatnya sholat wajib, maka 3 harus terpenuhi. Ada usolli, kemudian ada sholatnya, kemudian ada fardhonya. Jadi kalau maghrib nih, usolli fardhu maghribi, atau usolli maghriba fardhon. 3 tuh. Kalau dia makmum tinggal tambah makmuman.
Kalau qasar tinggal tambah qasran. Ya, itu 3 mesti ada tuh. Kalau dia wajib usolli fardhu maghribi. Ada usolinya, tak ada qasdu fi'li. Ada sholatnya, nama sholatnya maghrib, isya, subuh, zuhur, asar. Ada fardhonnya. Mesti 3 nih ada. Kalau makmum tambah 1 makmuman. Kalau imam mah enggak wajib. Imam tidak wajib niat imaman. Yang wajib itu makmum, wajib niat makmuman. Makmuman boleh, jamaatan boleh, boleh aja variasi. Kalau imam enggak wajib kecuali sholat Jumat. Sholat Jumat, sholat muaddah, sholat yang dinadarkan, nah itu, atau jamak fil matar baru wajib niat imam. Tapi selain sholat tersebut imam enggak wajib. Berarti kalau imam enggak wajib niat imaman, tujuannya apa? Kalau imam mesti niat imaman, tujuannya agar mendapat fadilatul jamaah. Kan kalau orang sholat sendiri pahalanya 1, tapi kalau orang berjamaah berapa pahalanya? 25, wafir riwayat 27 derajat. Tujuannya imam menghadirkan niat imaman agar dia juga mendapat pahala 27 derajat. Pertanyaannya begini, ini ada orang lagi sholat, kita tiba-tiba di belakang bermakmum dengan dia nggak tahu nih jadi imam, kita mah di belakang jadi makmumnya dia. Pas habis sholat, habis salam, ngelihatlah ada makmum di belakang, sah gak sholatnya? Sah, karena imam nggak wajib niat imaman. Tapi kalau makmum wajib niat makmuman. Kenapa? Karena makmum itu mengikat sholatnya ngikuti imam. Karena dia terikat dengan imam, gimana cara ngikatnya? Maka ada makmuman. Kalau imam nggak perlu mengikat, karena makmum tidak boleh ngikuti imam, tidak boleh ngikutin makmum. Justru makmum yang wajib ngikutin imam. Nah, gitu ya. Nah, sama seperti ini misalnya. Ada imam bangun dari tasyahud awal, kelupaan. Imam lupa tasyahud awal, naik ke rakaat ketiga. Makmum di belakang subhanallah. Ya, si imam ketika makmum mengingatkan subhanallah, maksudnya makmum mengingatkan dengan subhanallah apa maknanya? Imam ente lupa tasyahud awal. Kan gitu. Tapi si imam nggak sadar juga. Apa yang harus dilakukan makmum? Ya diri ikutin imam. Nggak usah dia baca tasyahud. Imam nggak rasa udah ane baca sendiri aja deh, enak aja. Gak, ente wajib ikutin imam. Kalau imam nggak turun, ente wajib ikutin imam. Jangan baca tasyahud sendiri. Kecuali kalau perihal imamnya kelebihan rukun. Contoh, tadi maghrib 3 rakaat, ini udah 3 nih, dia naik lagi. Kata makmum tahu imamnya rakaat keempat, si makmum nyebutin subhanallah, si imam nggak sadar juga, nggak inget. Gimana tuh? Makmum jangan ikutin imam, udah makmum duduk aja. Terus imam bagaimana? Batal gak? Imam belum tentu batal. Tapi kalau dia tahu itu rakaat keempat, dia nggak turun, batal. Tapi kalau dia ragu, ini 3 apa 4 ya? 3 apa 4 ya? Ragu. Tapi udah diingetin subhanallah. Emang gara-gara imamnya lagi banyak pikiran, lagi sholat sampai nggak sadar. Ini 3 apa 4 ya? Tapi di belakang udah subhanallah. Tapi dia inget-inget, nggak inget. Kayaknya tadi nggak inget-inget juga. Apakah mesti ngikutin subhanallah yang di belakang? Ya kagak. Nggak wajib ngikutin. Kalau dia tahu ketika di subhanallah, oh ternyata saya lebih, dia ingat, duduk. Ya kalau dia nggak inget, lanjutin. Terus bagaimana makmum sikapnya? Yang tahu ini keempat, makmum boleh 2 keadaan. Boleh mufaraqah, berpisah dari imam. Boleh juga dia nunggu.
Dia nunggu ketika tasyahud, udah baca tasyahud aja. Nanti udah kelar gimana? Baca aja apa aja doa. Sampai nunggu imam nanti tasyahud, imam salam baru dia salam. Dan itu afdal. Biar dia selesai berjamaah dengan imam begitu. Ya, nah ini makanya imam itu tidak wajib ngikutin bukan nggak wajib, nggak boleh bahkan. Kecuali kalau dia ingat tadi ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua ada sholat sunnah. Sholat sunnah dibagi. Ada sholat sunnah yang punya waktu. Ada sholat sunnah yang nggak punya waktu. Sholat sunnah punya waktu, ada yang punya sebab. Sholat sunnah punya waktu apa? Seperti sholat duha, sholat witir, kan ada waktunya tuh. Sholat sunnah yang punya sebab seperti gerhana bulan, ya, atau istisqa, itu kan dia sebab. Nah, kalau sholat sunnah punya waktu dan punya sebab, maka dua mesti ada. Apa? Ada ghuslul fi'li, ada usolinya. Yang kedua sebutin sholatnya, usolli duha. Perlu gak nyebutin sunnahnya? Enggak perlu. Ya, tapi kalau dia mau sebutin boleh. Usolli sunnatad duha boleh, atau usolli duha sunnatan boleh. Tapi kalau dia usolli duha doang boleh. Ya, karena memang cuma dua saja dia yang diwajibin. Apa? Usollinya, yang kedua nama salatnya, ngejelasin salatnya. Nah, yang ketiga ada sholat sunnah yang nggak punya waktu, namanya sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak, sholat sunnah yang nggak punya waktu. Kapan aja boleh, kecuali ba'da subuh sama ba'da asar nggak boleh dia. Ya, nah itu boleh. Misalnya kita nih, ya aduh, pengen banget mau ngapain aja bingung, sholat aja dah. Padahal sholat ini udah, sholat itu udah, sampai sholat lagi dah, boleh gak? Boleh. Ya, terus gimana niatnya? Cukup saya niat sholat atau usolli, udah cukup tanpa nyebutin nama sholatnya. Termasuk yang termasuk kategori sholat sunnah mutlak seperti sholat hajat, sholat taubat, itu termasuk. Orang pengen sholat hajat, apakah perlu nyebutin usolli sunatul hajat? Enggak perlu, cukup usolli aja cukup. Atau pengen taubat, pengen sholat sunat taubat, nyebutin enggak? Usolli sunat taubat, mesti sebutin taubatnya? Enggak perlu, usolli aja udah cukup. Usul saya niat sholat udah cukup, karena dia termasuk apa tuh? Termasuk sholat apa? Sholat yang termasuk kategori sholat sunnah mutlak. Mutlak itu yang nggak punya waktu. Baik. Nah, wa yaqulu bihaitsu yusmi'a nafsahu ka kulli ruknin qauliyyin Allahu akbar. Dan wajib ketika dia membaca rukun seperti Allahu akbar, maknanya apa? Takbiratul ihram. Karena takbiratul ihram termasuk rukun qauliyah. Ya, itu wajib dia ngedengerin dirinya. Jadi enggak begini, kalau orang ucap takbir Allahu akbar, tapi takbir yang takbiratul ihram ya, enggak pakai suara. Cuma apa tuh? Cuma gerakin bibir doang. Sah atau enggak tuh? Enggak sah. Masih ada suara. Allahu akbar. Kalau enggak pakai suara, kagak sah. Karena takbiratul ihram termasuk rukun qauliyah, harus diucapkan dan mesti kedengeran minimal sama apa tuh? Minimal sama telinganya sendiri. Kalau dia enggak kedengeran, enggak sah. Nah itu syaratnya banyak. Syarat takbiratul ihram itu banyak. Termasuk dalam mengucapkan takbiratul ihram. Di mana tuh ada berapa syaratnya? Syaratnya luar biasa. Ya, banyak sekali. Di antaranya masih kedengeran hurufnya. Syaratnya ketika berdiri, ya, bukan dalam keadaan orang tiba-tiba datang buru-buru, enggak ngadep kiblat, enggak, atau lagi duduk mau bangun, takbirnya ketika mau bangun Allahu akbar, bukan pada posisi diri, enggak sah.
Diri dulu, ngadep kiblat dulu, baru takbir. Udah selesai waktunya. Hah? Udah selesai. Ini Isya udah. Iya. Gak ada yang ngabarin. Nah, ya harus dengan bahasa Arab juga ya. Nggak boleh Allah Maha Besar, nggak boleh. Harus pakai bahasa Arab. Tertib, berurutan, nggak boleh dibalik. Allahu Akbar diganti Akbarullah, nggak boleh. Kemudian harus pakai lafzul jalalah. Allah, boleh gak diganti Ar-Rahmanul Akbar dengan nama-nama Allah yang lain? Nggak boleh. Mesti lafzul jalalah Allah. Kemudian mesti lafaz akbar. Allahu Akbar, nggak boleh diganti Allahu Kabir, nggak boleh. Ya, akbar wazan af'al. Kemudian nggak boleh memanjangkan hamzah jalalah, nggak boleh tuh. Allah, nggak boleh tuh. Ada orang gitu, Allahu Akbar, nggak boleh, nggak sah. Allah, jangan Allah, nggak sah. Termasuk juga memanjangkan ba pada akbar, Allahu Akbar, nggak sah. Hati-hati ya kalau yang takbir, jangan dipanjang. Ada kan kadang-kadang orangnya Allahu Akbar, nggak sah. Atau Allahu Akbar, nggak sah tuh. Benar, Allahu Akbar gitu. Ya, nah. Kemudian tidak boleh mentasdidkan baknya. Kalau tasdid bak gimana? Allahu Akbar jadinya. Nah, berubah nanti ya. Insyaallah nanti kita lanjutin tentang takbiratul ihram dengan syarat-syaratnya insyaallah. Karena waktunya habis ya. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan bisa diamalkan apa yang kita pelajari pada malam ini. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kurang lebih mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.